Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Iya, Penda. Berarti abang baik. Deket abang baik. Sikap duduk santun. Sikap mulut. Astagfirullahaladzim. Amin. Mari anak soleh dan soleha, kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran IPS. Boleh apa, Azhar? Halaman berapa ya? Lama banget ya. Lama banget nunggunya. Apa? Iya ya. Zoom hari ini? Harus jam 9 bukannya. Halaman berapa ya? Karena Bunda Uswa pagi ngajar ya, Bunda Siska juga ngajar. Jadi ini Bunda Siska semoga nggak ada tugas. Jadi rumah. yuk Karena susah. kita mulai ya. Halaman berapa ya? Ya, ada pesan dari Bunda Uswa. Ada pesan dari Bunda Uswa. Sudah ini pelajaran TK ya. Langsung Zoom nyambung. Dari Anda langsung ya. Oke. Baiklah, anak soleh dan soleha, kita share materi pembelajaran hari ini. Oke, boleh. Azza, apa judulnya nih? Materi pembelajaran tematik tema 2 kelas 5 IPS pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Halaman berapa ya? Halaman 82. 82 ya. Oke. Saya ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek kan. Black ya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, kita akan apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha dan kegiatan Halaman berapa ya? menjaga keberlangsungan hidupnya. Usaha-usaha yang dapat Saya ini dilakukan meliputi patah-patah. berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu Bunda, halaman barang, berapa uang, ya ataupun Allah? jasa. Halaman 82. Oke, sekarang boleh dibuka bukunya halaman 83. Oke, silakan Sakila baca duluan boleh. Ngelek-ngelek ya. Geleng-geleng kan. Yang benar, nomor 1 di mana? Iya, dicari. Anis, ngajiris. Yang ngaji suaranya. Kau udah ngaji. Iya, Moy. Sakila suaranya nggak kedengeran. Sakila. Iya. Kedengeran mungkin lebih dekat lagi. Mute. Lolos tahukah sajakan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Oke, selanjutnya boleh baca Naifa. Nah nih, sebagai besar penduduk
pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi, jalar, singkong, dan sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Palawija. Petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Oke. Selanjutnya nomor 2, Paranisa Akila. B. B. Peternak. Orang yang pekerjaan berternak disebut peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Hewan ternak dapat digolongkan yaitu hewan ternak besar, hewan ternak kecil, dan unggas. Hewan ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Hewan ternak kecil adalah kambing dan kelinci. Unggas adalah ayam, bebek, kalkun, dan burung puyuh. Hewan ternak dibudidayakan untuk diambil hasilnya. Misalnya daging, kulit, telur, dan susunya. Iya, oke. Faris C. Saya. Faris C. Saya Yan. Paris, Saya. Cik. Paris. Pedagang bekerja di pasar atau toko atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat, misalnya pedagang asongan dan pedagangan kaki. 5 jenis dagangnya yang dijual antaranya lain pakaian, alat pertanian, barang elektronik, pupuk, dan bahan pengguna. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penduduk, penjual, dan pembeli barang di pasar. Kegiatan itu disebut jual beli, misalnya makanan dari tumbuhan dan hewan. Oke, Selesai. boleh lanjutkan ijaz nomor 2 halaman 85. Langsung kemana kau? Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Perusahaan persekutuan. Firman adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pemilik firma, mempertaruhkan seluruh harta kekayaan untuk mendukung usaha. Jika salah seorang anggota yang mempunyai hutang atas firma, hutang disebut dengan ditanggung bersama oleh anggota dengan mempertaruhkan seluruh hartanya. Biasanya firma didirikan oleh anggota keluarga atau orang yang berteman akrab. Oleh karena itu, di antara mereka telah ada perasaan saling percaya. Oke, baiklah. Selanjutnya Ahza. On mic now. Yang bayaran Ya. perseroan terbatas. Perseroan terbatas. PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Jadi, pemilik saham sama dengan pemilik PT. Jika perusahaan mempunyai utang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Jelasnya, kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan. Hal itu yang membedakan PT dengan firma dan perusahaan perorangan. Oke, selanjutnya Fadil. Yang C, Fadil. Persekutuan komando dari
memiliki dua macam anggota, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan Komanditer. Oke. Terima kasih Fadil. Baiklah, Abizar selamat bergabung. Assalamualaikum. Silakan dibuka bukunya halaman 86 Abizar. Abizar halaman 86. Lagi ayat kaya ngomongnya. Abizar gak ada ya? Belum muncul ya? Oke, baiklah. Anak soleh dan soleha sekarang yang di koperasi. Yang Anda minta. Akila boleh. D. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Mengapa hal itu? Karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan bersasarkan kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha penting bagi perekonomian bangsa. Koperasi didirikan oleh dan untuk masyarakat. UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk perekonomian yang sesuai dengan UUD 1945 koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation. Artinya kerja bersama. Koperasi mengandung arti kerja bersama. Pengertian koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha dan beranggota orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, baiklah. Abizar boleh dibaca, ayo berdiskusi. Saya aja ya. Saya aja. Saya aja ya. Ini salah satu B atau pertanyaan berikut ini benar. Tuliskan koreksi atas pernyataan tersebut. Apabila salah pada kolom yang tersedia, kerjakan bersama kelompokmu. Oke, baiklah kita jawab sama-sama ya. Nomor 1 boleh, siapa yang mau baca ya coba. Ya, Ijaz, silakan. Ijaz, nomor 1. TV memiliki 3 macam anggota, yakni anggota aktif, anggota pasif, dan anggota netral. Ya, jawabnya S. BS. Ya, salah. Koreksinya jawabnya ada 2. Oke, Fadil nomor 2, Fadil. CV kependeka dari Penotchep. Comment detail. Penotchep ya. Benar atau salah, Dil? Tahu. Benar ya?
Ya. Oke, selanjutnya B. Azza nomor 3. Azza? Gak ada ya Azza ya? Oke, Akila. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Benar apa salah? Benar. Salah. Yang betulnya sesuai. Sesuai. Koreksinya sesuai UUD 1945. Oke, nomor 4 Abizar. Koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berdasarkan keuntungan. Benar. Oke, benar. Nomor 5 Sakila. Hidupkan dulu mic-nya. Ya. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan pribadi. Benar salah? Salah. Yanda salah. Iya, betul. Modalnya dari umum, koreksinya ya. Kalau yang salah itu ada koreksinya. Kalau yang salah ada koreksinya. Kalau udah benar nggak ada koreksinya ya. Oke. Modal persero seluruhnya dimiliki negara. Nomor 6 Naifa. Modal persero seluruhnya dimiliki negara. Benar salah Naifa? Salah. Salah ya. Milik beberapa orang. Faris. Nomor 7. Faris nomor 7. Saya aja, Yan. Kamu terus Ijas. Contoh perusahaan negara berbentuk perseroan terbatas antara lain PT PLN. Benar. Yanda Benar, Yan. semuanya dipakai saja ya, Yan. Yanda, Kenapa Akila? ayo. Iya, ayo. Sekarang nomor 8. Ini Nomor ayo 8. Yang belum ya Ahza. Ahza nomor 8. Ahza. Ya Ahza. Perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Salah. Benar. Kok benar? Benar kan? Namanya perusahaan perorangan, jadi milik orang ya. Oke, nomor 9 siapa mau baca? Boleh Ijaz. Saya belum pernah, saya baru 2. Saya Yan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Salah. Salah. Azah begitu Azah. Yang betul beberapa orang. Nomor 10 deh, Akila deh. Pemilik firma perorangan Akila.
Apa namanya Akila? Untuk dukung usaha. Ya. Benar. Benar. Dah, selesai. Habis salah. Koreksi dulu kamu diri. Betul ya. lah. Udah dikoreksi. Koreksi Anda. Oke, baiklah kita ya nanti boleh dikumpul ke Anda ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan pembelajaran IPS-nya. Halaman 93. Sudah. Sudah? Yuk, kita baca lagi ya. Siapa mau baca? Saya. Kau terus. Ya, sudah Paris. Nah, proses kan ya, produksi. Nomor 93 ya. Satu, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Produksi dapat pula dilakukan untuk menambah memenuhi kebutuhan negara. Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa sebagai negara anggasis, artinya kehidupan bangsa Indonesia mayoritas bertumpu pada sektor pertanian. Dengan demikian, bangsa Indonesia banyak melakukan kegiatan produksi pertanian di dalam kegiatan produksi pertanian banyak dihasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani, merupakan makanan, misalnya padi diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, Ijaz. Apa Yan? 94. Selain bercocok tanam, bangsa Indonesia juga melakukan kegiatan produksi di sekitarnya lainnya, misalnya di bidang perikanan. Mereka ada yang memperoleh ikan dengan mengusahakan tambak, mencarinya di sungai, danau, dan laut. Kegiatan produksi ini menghasilkan barang di luar sektor pertanian. Ini peternakan yang dilakukan bangsa Indonesia masih banyak lagi macamnya. Dapatkah kalian memberi contoh? Oke, Naifa. Kegiatan produksi selain menghasilkan barang dapat juga berupa jasa. Kegiatan produksi demikian ini biasanya bersifat melayani, misalnya sebagai berikut. Ya, lanjut masih Naifa. Guru melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mendidik dan mencerdaskan siswa. B dokter. Masih B, Naifa. D. Dokter melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengobati orang sakit. C. Kantor pos melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengantarkan surat. D. Bengkel mobil melakukan produksi menghasilkan jasa memperbaiki mobil rusak. E. Perusahaan penerbangan melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengantar penumpang dengan pesawat terbang. Jelas bukan betapa banyak kegiatan produksi yang dilakukan di negara kita. Coba sebutkan kegiatan produksi di sekitarmu dan menghasilkan jasa. Tukang cukur rambut, contohnya ya. Salon atau barbershop. Oke, Abizar, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Sama halnya dalam kegiatan produksi untuk memenuhi bersifat jasa. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. B. Siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. C. Orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. D. Menumpang menggunakan bus untuk berpergian. E.
orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati. Oke, kita sudah belajar produksi dan konsumsi. Produksi adalah yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi itu yang menghabiskan atau memakai barang atau jasa. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita akan lanjutkan ke distribusi. Apa itu distribusi? Fadil. Adil, baca Adil. Adil. Distribusi. Saya aja yang Adil, atau belum di mikrofon. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Untuk melakukan kegiatan konsumsi, orang memerlukan barang-barang, padahal barang-barang yang diperlukan itu belum tentu barang di tempat pemakaian, tapi ada yang dihasilkan di tempat lain. Jelasnya, pembuat dan pemakai barang belum tentu bahkan dapat antarga Berdekatan. Oke, baiklah. Coba sekarang ganti Sakila ya. Sakila sampai berdekatan tadi. Kegiatan distribusi dapat berlangsung antar wilayah, antar provinsi, bahkan dapat berlangsung antar negara. Kegiatan distribusi antar wilayah, misalnya petani penghasil makanan pokok umumnya berada di pedesaan, sedangkan pemakaiannya berada di kota. Sebaliknya, pabrik tekstil untuk bahan pakaian ada yang berada di desa, karena ada dua salurkan Didistribusikan pada masing-masing pemakai. Ahza. kegiatan dari kegiatan Ahza, gantian kamu. Ahza. dari kegiatan kegiatan konsumsi. Distribusi langsung, distribusi kegiatan pada konsumen melalui proses jual beli. Orang memerlukan barang-barang, padahal barang-barang yang diperlukan itu belum tentu berada di tempat memakai, tetapi ada yang dihasilkan dan pemakai belum tentu berdekatan. Kegiatan distribusi dapat berlangsung antar wilayah, antar provinsi, dan dapat berlangsung. Misalnya petani menghasilkan makanan pokok umumnya berada di pedesaan, sedangkan pemakaiannya berada di kota. Sebaliknya, pabrik tekstil untuk bahan pakaian berada di kota, sedangkan pemakainya juga ada yang berada di desa. Karena ada dua kepentingan, itulah mana perlu disalurkan distribusikan pada masing-masing pemakai. Oke deh, Abizar. Kegiatan distribusi. kegiatan distribusi antar negara, misalnya
bangsa Indonesia banyak menghasilkan bahan-bahan pertanian. Sedangkan sebaliknya Rusia merupakan penghasil perlengkapan militer canggih. Salah satunya pesawat tempur Sukhoi. Sedangkan Indonesia membutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara. Karena ada kepentingan tersebut perlu dilakukan menyalurkan pada masing-masing negara kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Mempunyai hubungan yang sangat erat dapat melakukan kegiatan produksi apabila orang lain melakukan konsumsi atau sebaliknya. Produksi dan konsumsi adalah berlangsung lancar apabila didukung proses distribusi yang baik. Anak-anak kalian harus bangga. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagian bagian dari bangsa Indonesia karena dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas asalkan bertentangan dengan pasal 3 UUD 1945 yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, Akila. Agar kegiatan Akila, boleh ganti. halaman berapa ya, Anda? 96. Oke. Yang ayam menambah wawasan. Agar kegiatan produksi. Nggak Ya, nyimak. Ayo. Produksi di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Kalian harus mencintai semua produk buatan dalam negeri. Memakai produk luar negeri itu boleh-boleh saja apabila memang bangsa kita belum mampu menghasilkan. Akan tetapi apabila barang itu telah mampu dihasilkan oleh bangsa sendiri, sebaiknya kalian memakai produk dalam negeri. Memakai produk dalam negeri berarti mencintai Indonesia. Oke, baiklah. Sekarang terakhir Naifa, ayo menambah wawasan. Menambah wawasan tokoh. DRS Muhammad Hatta selain dikenal sebagai Wakil Presiden RI, satu juga merupakan tokoh ekonomi Indonesia, negarawan yang lahir di Batu Ampar, Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Telah memberi ciri khusus pada sistem perekonomian Indonesia di awal tahun 1950-an. Inti ajaran dan konsep ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Bung Hatta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Badan usaha yang sesuai demokrasi ekonomi itu adalah koperasi. Karena keahlian dalam bidang ekonomi itu, Bung Hatta mendapat julukan Bapak Ekonomi Indonesia. Ya, siapa Bapak Ekonomi Indonesia? Bung Hatta. Iya, Bung Hatta. Siapa juga yang Bapak Koperasi Indonesia? Sama. Kalau ditanya siapa Bapak Koperasi Indonesia? Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Baiklah anak soleh dan soleha, sekian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya boleh dipoto yang tadi ya. Yang benar atau salah tadi ya. Benar atau salah. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Ada pertanyaan enggak? Ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, baiklah Yanda cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa mengingatkan kembali yang belum mengumpul foto, harap mengumpul foto. Ya, Ahza, Fadil, Ijaz ya. Fadil nggak ya? Naifa ya. Naifa boleh kirim filenya kalau nggak ke sekolah ya. Filenya tuh yang ada di CD boleh nanti dikirim dalam bentuk file. Oke, itu saja yang Anda cukupkan pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah yang Anda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah,